Selamat pagi para siswa yang ganteng dan cantik tentunya ya. Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas sedikit tentang materi limit fungsi. Untuk itu, silakan siapkan alat tulisnya untuk mencatat beberapa hal yang anak-anak anggap penting dalam video ini. Baiklah, untuk itu kita perlu tahu dulu apa sih manfaat dari mempelajari materi ini ya. Nah, manfaat limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama, ini di bidang fisika. Disebutkan di sini menentukan pendekatan jarak fokus suatu lensa, bisa juga digunakan untuk menghitung nilai pendekatan rotasi bumi, yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang geografis seperti BMKG. Di bidang berikutnya, kita bisa lihat limit fungsi ini berfungsi juga atau digunakan dalam bidang kedokteran untuk menentukan estimasi kecepatan penyebaran virus, seperti menentukan kecepatan penyebaran virus corona ya, yang saat ini lagi marak, yang melanda seluruh dunia. Manfaat berikutnya yaitu bidang kependudukan. Di bidang kependudukan, limit fungsi dapat digunakan untuk menentukan kepadatan penduduk di suatu daerah. Dan manfaat yang paling penting di bidang yang keempat adalah bidang informatika, di mana limit fungsi ini digunakan pada bahasa pemrograman seperti kecerdasan buatan yang digunakan oleh Google. Contohnya begini, jika anak-anak akan browsing tentang limit fungsi di Google, anak-anak setelah mengetik pada kolom pencarian di Google, Google akan memberikan beberapa pilihan yang mendekati dari apa yang kalian cari. Jadi kalau kalian ketiknya limit fungsi begitu, setelah searching, kalian pasti diberikan beberapa pilihan yang terkait dengan materi limit fungsi itu. Itu merupakan kecerdasan buatan yang merupakan salah satu manfaat dari limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ikutin terus video ini. Kita akan lanjutkan ke materi tentang limitnya. Tetapi sebelum itu, Ibu bantu sedikit, semoga kalian bisa belajar dan Ibu berikan sedikit inspirasi terkait dengan materi ini. Jadi kata-kata motivasi dari sini, jadi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksudnya adalah jangan sampai melewatkan masa belajar walaupun dari rumah ya, sehingga ilmu yang kalian dapatkan nanti dapat membantu kehidupan kalian berikutnya. Kita akan masuk langsung ke materi. Ya, pengertian limit fungsinya. Jika Ibu memiliki suatu fungsi, Ibu misalkan yaitu Y disimbolkan dengan fx, dengan fungsinya fx gitu ya. Baik, diberikan satu fungsinya seperti ini, x kuadrat min 1 per x min 1. Kita misalkan x-nya dengan min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya untuk mencari menggunakan limitnya? Ini bisa kita cari dengan substitusi. Kita substitusikan saja nilai dari x-nya. Kita masukkan yang pertama, pada saat fx-nya 1, jadi x-nya kita ganti dengan negatif 1, ini rumus yang digunakan atau fungsi yang diberikan, yaitu x kuadrat min 1
per X min 1. Jadi setiap X-nya diganti dengan negatif 1, kita akan dapatkan seperti ini. Kita ganti, dapatnya min 1 kuadrat, min 1, setelah itu kita selesaikan, kita kuadratkan dapat min 1 dikurang min 1. Min 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1, dikurang 1 hasilnya adalah 0. Sedangkan min 1 dikurang 1 itu hasilnya negatif 2. Jadi ini 0 dibagi dengan min 2 itu bisa kalian cari di kalkulator. Nanti hasilnya akan 0. Dengan cara yang sama, kita masukkan nilai X-nya dengan 0. Kita masukkan dengan 0, ini Ibu sudah kuadratkan ya. Jadi 0 kuadrat hasilnya adalah 0 dikurangi 1, X-nya kita ganti dengan 0 dikurang 1. Hasilnya kita dapat adalah negatif 1 dibagi dengan negatif 1 itu adalah hasilnya 1. Dengan cara yang sama pula, kita masukkan nilai pada saat nilai X-nya bernilai 1. Ini sudah dikuadratkan ya. 1 kuadrat adalah 1 dikurang 1. 1 kurang 1 ini hasilnya adalah 0 per 0. Diperhatikan di sini jika anak-anak lihat di kalkulator, dicoba di kalkulator ya. Mau di kalkulator laptop atau di HP-nya, jika 0 dibagi 0 pasti ada tulisan kesalahan gitu. Nah, itu maksudnya adalah kita berikan simbol seperti ini. Jadi dibacanya tak terdefinisi. Jadi tidak didefinisikan jika dia hasilnya 0 per 0 atau tidak ada gitu ya. Selanjutnya kita masukkan nilai 2. Dengan X-nya 2, kita masukkan 2 kuadrat hasilnya adalah 4 dikurang 1. X-nya diganti dengan 2, jadi 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 3. Berikutnya dengan cara yang sama, nilai X yang terakhir yaitu koefisien 3, X-nya diganti dengan konstanta maksudnya. Konstantanya 3, kita dapatkan hasilnya 4. Next. Oke, kita akan ilustrasikan dari fungsi yang tadi ya. Jadi fungsi yang diberikan adalah X kuadrat min 1 per X min 1. Jadi kita bisa tuliskan tabelnya seperti ini. Nah, pada saat X-nya bernilai min 1, 0, 1, 2, dan 3. Y-nya bernilai 0, 1, tak terdefinisi, 3, dan 4. Jadi kita bisa buatkan seperti ini. Ini garis atau sumbu X. Selanjutnya kita tarik garis di sumbu Y, masukkan semua komponennya. X-nya bernilai min 1, jadi koordinatnya dibacanya min 1,0. Min 1,0 berada di sini. Itu min 1-nya, min 1,0 berada di titik itu. Selanjutnya 0,1, X-nya 0, X yang bernilai 0, Y-nya bernilai 1. Jadi koordinatnya di situ. Pada sumbu Y-nya koordinatnya. Selanjutnya untuk 1 tak terhingga, kita tidak bisa tuliskan di sini. Kita akan lanjutkan ke titik yang kedua, yaitu X 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Kita tarik garis di situ titiknya. Dan yang terakhir 3,4. Ya, seperti itu. Jika menggunakan substitusi biasa, kita hanya mendapatkan 4 titik. 4 titik ini kita tarik garis. Nah, kita tarik garis seperti itu. Anak-anak bisa lihat di sini. Kita akan dapat melihat garis ini, jika kita tentukan, ini merupakan pendekatan dari nilai 1. Jika kita lihat mendekati gitu ya, limit itu kan mendekati ya. Kita tarik garis di sebelum 1, misalkan seperti ini, yang ini, kita akan temukan titiknya di sini. Selanjutnya jika kita tarik garis lebih dari angka 2, nah yang mendekati seperti itu. Untuk lebih jelasnya, menggunakan limit, kita dapat menentukan nilai dari 1, berapa dia gitu. Nih, nilai 1 ini biar ada nilainya bisa kita gunakan limit fungsinya. Caranya adalah, nah limit fungsi, ini limit itu disimbolkan dengan lim, bacanya limit X mendekati 1, di mana fungsi yang diberikan adalah X kuadrat min 1 sama dengan X min 1. Kita masukkan. Nah, ini.
Ini kita jabarkan ya, yang X kuadrat min 1 kita faktorkan, dijabarkan seperti ini menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran sudah kita bahas di kelas 10 di semester 2, jadi silakan lihat kembali catatan anak-anak atau bisa kalian searching di Google dengan mencari materi tentang pemfaktoran. Setelah difaktorkan, kita bisa coret ini. Ini negatif dengan negatif bisa dicoret ya. Nih, kita coret di sini, Ibu bantu. Ini sama, ini bisa kita coret. Jadi limitnya jadinya sisanya adalah X plus 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita substitusikan, karena X yang mendekati 1, kita ganti nilai X-nya dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi nanti kita akan dapatkan dengan rumus limit ini, kita akan dapatkan nilai 1 ini. Pada saat nilai X-nya 1, dia akan mendapatkan titiknya juga. Jadi tidak tak terhingga. Jadi di sini titiknya. 1,2. Andai kata kalian menemukan nanti pada saat mensubstitusikan nilai X-nya, mendapatkan nilai 0/0 itu tak terdefinisi, bisa kalian cari dengan cara seperti ini. Nih, jadi kalian bisa faktorkan. Kalau mendapatkan hasil 0,0 bisa kalian faktorkan seperti itu. Berikutnya, untuk memudahkan kita mengerjakan limit fungsi ini, kita diberikan beberapa pilihan di teorema limit. Nah, teorema limit ini digunakan untuk permudah penyelesaiannya ya. Ada 7 teorema limit, Ibu akan berikan 6, dan satu lagi kalian anak-anak bisa cari sendiri. Teorema yang pertama, ini dibacanya limit X mendekati C. Dengan fungsinya adalah K, K ini adalah konstanta, jadi nilai limitnya jika X mendekati C dengan K, itu hasilnya adalah K. K itu adalah konstanta, C dan K adalah konstanta. Jika kita ganti K-nya dengan limit X mendekati C-nya adalah 2 gitu. Limit X mendekati 2, K-nya kita ganti dengan 2, berarti hasilnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 2. Selanjutnya, teorema berikutnya, teorema yang kedua, jika X-nya mendekati, limit X mendekati C, diberikan suatu fungsi, hasilnya adalah fungsi itu sendiri dengan cara mensubstitusikan nilai X. X ini didapat dari nilai konstanta atau X yang mendekati berapa. Contoh, kalau X-nya mendekati 2 di sini, berarti nilai fungsinya contohnya adalah X min 1. Jadi X-nya diganti dengan 2, jadi 2 dikurang 1, hasilnya berapa? Silahkan dicari sendiri. Teorema berikutnya, teorema berikutnya adalah penjumlahan. Jika limit X yang mendekati C diberikan 2 fungsi, bisa fungsi itu dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau di sini dijumlahkan, berarti di sini dijumlahkan. Kalau di sini diberikan fungsinya negatif atau pengurangan, di sini juga tandanya harus diganti dengan pengurangan. Ya. Dicari limitnya satu per satu, substitusikan ke fungsinya, X yang diganti dengan konstanta atau X yang mendekati, selanjutnya dijumlahkan atau dikurangi dengan hasil limit dari fungsi Gx. Teorema yang keempat, ini hampir sama dengan penjumlahan, hanya beda adalah tanda ini, tanda operasinya, ini menggunakan perkalian. Jadi caranya juga sama, cari per satu suatu fungsinya dengan cara substitusi, dan hasilnya dikalikan dengan hasil limit yang dikalikan. Teorema yang kelima ini adalah pembagian. Jadi kita cari satu persatu limit fungsi fx, cari limit fungsi gx. Setelah itu hasilnya dibagi. Teorema yang keenam yaitu dipangkatkan. Nah, limitnya ini fungsinya dipangkatkan, berarti bisa kita cari dengan mencari limit fungsi fx-nya terlebih dahulu, setelah itu hasilnya dipangkatkan dengan pangkat yang ditanyakan. Begitu. Oke, tadi Ibu sudah sebutkan teorema Pythagoras, teorema limit ini ada 7. Jadi Ibu sampaikan 6. Tugasnya anak-anak adalah
mencari teorema limit yang ketujuh. Nah, ini adalah soal satu yang harus kalian kerjakan. Soalnya ini dibuat di buku latihan matematika ya, dan hasilnya nanti diposting pada em, Google Classroom. Nah, soal yang pertama itu ada dua. Yang pertama adalah cari teorema limit yang ketujuh itu apa, dan buatlah masing-masing satu contoh dan pembahasannya gitu. Ini salah baca nih. Pembahasannya. Jadi anak-anak disuruh nyari satu contoh dari masing-masing teorema limitnya dari teorema 1 sampai dengan teorema 7. Bisa anak-anak cari di buku pendamping yang lain, di LKS maupun searching di Google. Dan pastikan anak-anak mempelajari teorema-teorema tersebut. Hanya satu contoh saja untuk masing-masing teorema ya. Itu teorema 1, contohnya 1, teorema kedua, contohnya 1, teorema ketiga, contohnya 1, dan seterusnya. Jadi ada 7 contoh yang mewakili masing-masing dari teorema limit 1 sampai dengan teorema limit yang ke-7. Berikutnya, soal yang kedua adalah menentukan limit dari setiap fungsi di bawah ini. Ini limit X mendekati 2 in 5, limit dari 5 jika X-nya bernilai 2. Selanjutnya B, limitnya X mendekati negatif 1 dengan fungsi 5 dikali 3X kuadrat ditambah 2. Dan yang C, ini pembagian ya, limit pembagian. Yang D juga pembagian. Diperhatikan yang D ini bisa kita cari dulu dengan memfaktor. Kalau kalian mensubstitusikan negatif 2 ke persamaan ini, dan mendapatkan, ini ada kesalahan ya. Ini X, ini T-nya ini ganti dengan X juga ya. Ibu salah tulis nih. Jadi X-nya diganti dengan T. T-nya diganti dengan X, sorry. Jadi bacanya X kuadrat. Ganti jadi sini. Ini kita ganti jadi X gitu ya. Ya, T-nya gitu. Jadi X, ini T-nya juga X. Biar sama. Oke, jadi X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 dan X negatif 2. Setelah anak-anak mensubstitusikan nilai X-nya, jika mendapatkan hasil 0/0, anak-anak wajib memfaktorkan bilangan yang di atas atau fungsi yang di atas ini faktorkan. X kuadrat min 5X ditambah 6, kita faktorkan dulu. Setelah itu baru dicari yang sama dan dicoret atau dibagi gitu dengan penyebut yang di bawah. Oke, ada dua soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tadi mencari teorema limit yang ketujuh dan mencari masing-masing satu contoh dan bahasannya dari teorema 1 sampai dengan 7. Setelah itu ini adalah soal nomor 2. Pastikan kalian mengganti nilai T ini dengan X ya. Baik, yuk berikan inspirasi sedikit. Jika berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Jadi belajar itu adalah ibadah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan informasi materi tentang limit ini dan jangan lupa lakukan absensi pada kolom komentar karena Ibu tidak memberikan absensi dalam bentuk Google Form. Nanti absensinya akan Ibu cek di kolom komentar video ini. Video ini akan diunggah di YouTube, jadi jangan lupa tuliskan komentar anak-anak dengan format nama, kelas, dan nomor absennya. Jadi dari komentar itu Ibu berikan absensi. Jika tidak komentar berarti tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk itu Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan selamat pagi, selamat bekerja, selamat belajar, dan selalu ingat pesan Ibu, selalu mencuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarakmu.
Selamat pagi.